Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan, yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik, pagi ini kembali kami datang kepadamu menaikkan puji syukur limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dan pagi ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami apa yang akan kami dengar nanti, menolong kami membawa perubahan hidup kami lebih dekat denganmu. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sains atau ilmu pengetahuan. Judul renungan hari ini tanggal 11 Juni, Organisasi Masyarakat Bumi Datar. Ayat inti terdapat dalam kitab Matius 16 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar tentang organisasi masyarakat bumi datar? Bahkan setelah peluncuran ribuan satelit, lusinan penerbangan luar angkasa berawak, termasuk beberapa perjalanan ke bulan, dan ribuan kapal yang telah berlayar di seluruh dunia, masih ada orang terpelajar yang mempercayai bumi datar. Terlepas dari semua bukti yang bertentangan, mereka tetap memilih agar kepala mereka tertanam kuat di pasir dan menolak untuk menerima bumi berbentuk seperti bola. Organisasi Masyarakat Bumi Datar Internasional dimulai pada tahun 1956, bahkan memiliki logo resmi menunjukkan planet kita datar seperti piring makan. Ya, benar, mereka benar-benar serius akan hal ini. Model dunia yang diyakini oleh anggota organisasi ini mengatakan bahwa manusia hidup di atas sebuah piringan dengan kutub utara di tengah dan dinding es setinggi 150 kaki di tepi luar. Mereka menggunakan lambang PBB sebagai bukti cara pandang mereka. Jumlah anggota bertambah dan berkurang dari tahun ke tahun di bawah kepemimpinan yang berbeda-beda. Dalam salah satu buletin tercantum tujuan dari organisasi ini yang menyatakan dengan berhati-hati mengamati, berpikir bebas, menemukan kembali fakta yang terlupakan, dan melawan asumsi teoritis dogmatis untuk membantu mendirikan Amerika Serikat dari dunia di bumi datar ini, menggantikan agama ilmu pengetahuan dengan kewarasan. Banyak dari literatur awal organisasi ini berfokus pada penafsiran Alkitab secara harfiah untuk menunjukkan bumi itu datar. Beberapa berita utama dari tahun 70-an diterbitkan dalam buletin ini, termasuk seluruh dunia ditipu kecuali orang-orang pilihan. Australia tidak terletak di bawah. Bumi tidak bergerak dan ilmu pengetahuan menghina kepintaran Anda. Organisasi ini juga berpendapat bahwa pendaratan Apollo di bulan adalah tipuan, dipentaskan oleh Hollywood dan didasari oleh naskah yang ditulis Arthur C. Clarke. Seseorang pernah berkata, seseorang yang memiliki keyakinan yang bertentangan dengan keinginannya sendiri sebenarnya masih memiliki pendapat yang sama saja. Jadi, berapa banyak bukti yang diperlukan untuk mengubah pikiran seseorang? Yesus secara rutin dihadapkan dengan para pemimpin pada zamannya
meminta dia untuk buktikan dirinya sendiri. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Dalam Matius 12 ayat 38. Kristus sebenarnya sudah menunjukkan banyak tanda dan mujizat. Kitab suci dengan jelas memvalidasi keilahiannya. Intinya adalah tidak ada yang dapat merubah keyakinan para skeptis ini karena mereka sudah mengambil keputusan yang berbeda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang baru saja kami dengar melalui renungan pagi dengan judul Organisasi Masyarakat Bumi Datar. Tolong kami Tuhan menjadi umat Tuhan yang selalu mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, dan kami selalu belajar firman Tuhan sehingga iman kami makin kuat. Kami percaya hanya campur tangan Tuhanlah yang akan menolong kami. Kami selalu mengambil keputusan hidup denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.